Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1037 sampai tahun 1040. Siapa sebenarnya yang sengaja menggangguku? Jericho Lee mengerutkan alisnya dan berpikir bahwa sebagian besar orang yang bersikap keras padanya akan menaruh dendam padanya. Dia langsung teringat pada Jiu Xuanmen. Itu hampir merupakan reaksi bawah sadar. Orang-orang yang bermusuhan dengannya hanyalah mereka. Jiu Xuanmen adalah eksistensi yang paling mungkin mengancamnya. Untuk memastikan tebakannya, dia mengirim pesan teks ke Li Wenyan. Setelah beberapa saat, Li Wenyan membalas dengan pesan singkat, "Saya telah berperang melawan Yama." Jericho Lee tiba-tiba menyadari segalanya. Begitu. Pantas saja ada yang menanyakan masalah padaku akhir-akhir ini. Itu benar-benar Jiu Xuanmen. Mungkin aku ingin menghentikanku pergi ke Beijing. Aku akan menghentikanku karena takut aku akan pergi ke Beijing untuk membantu ayahku. Setelah memikirkan segalanya, Jericho Lee tidak bisa menahan tawa. Jiu Xuanmen benar-benar berlebihan. Aku tidak akan pergi ke ibu kota untuk saat ini. Mereka tidak perlu menghentikanku sama sekali. Selain itu, apakah Yama masih berpikir bahwa lawannya adalah yang terbaik tahun itu? Li Wenyan sekarang bukanlah Li Wenyan pada awalnya. Awalnya Li Wenyan harus berlindung di hadapan Yama, namun kini ia telah menjadi seorang guru spiritual. Dia memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Yama secara langsung, jadi dia tidak perlu lagi bersembunyi. Saya khawatir rencana Yan Luo untuk membunuh Li Wenyan akan gagal. Langkah ayah juga berbahaya. Dia berinisiatif bertarung di sore hari, tapi dia tidak memperlihatkan kekuatannya. Yama tidak akan pernah kembali. Dia memasukkan kembali ponselnya ke sakunya sambil tersenyum. Bagaimanapun, dia tidak khawatir Li Wenyan akan menghadapi risiko. Bagaimanapun, Li Wenyan dan Yan Luo telah bertarung begitu lama, dan dia masih seorang guru surgawi pada awalnya, sehingga dia dapat melarikan diri lagi dan lagi. Tidak masuk akal jika mereka semua adalah guru spiritual sekarang, dan mereka bukanlah lawan Yan Luo. Yang harus dia lakukan hanyalah menunggu kabar baik dari Li Wenyan. Sekarang ayahku telah mengambil tindakan di sini, sepertinya aku harus mengambil tindakan di sini dan kembali ke pedesaan untuk mencari kakekku. Setelah menghitung perkiraan tanggalnya, Jericho Lee punya ide bagus. Sore ini, Mo Lingyan mengajak Jericho Lee pergi berbelanja. Di tengah jalan, dia bertemu dengan beberapa pria yang tidak bisa dijelaskan. Dia tahu bahwa orang-orang ini masih dari Jiu Xuanmen, jadi dia tidak memperhatikannya. Jericho Lee, saat fajar, mereka mengirimiku WeChat. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Setelah beberapa saat, Mo Lingyan tiba-tiba berhenti. Apa masalahnya? Jericho Lee terlihat aneh. Bukankah dia sudah keluar dari Tiongkok? Jericho Lee mengerutkan kening. Tidak. Ya. Dia sangat berani. Aku sangat memperingatkannya sehingga dia berani mempermainkanku. Cahaya dingin melintas di mata Jericho Lee. Sepertinya dia perlu menggunakan cara yang luar biasa. Bukan seperti itu. Jangan khawatir, Mo Lingyan menjelaskan tanpa daya. Dia telah membeli tiket pesawat dan siap berangkat, tetapi ketika dia berada di bandara, dia dihentikan oleh para ahli dari pertukaran arkeologi kota ajaib. Ini membuat orang kembali lagi. Jericho Lee tercengang. Xiao Xiao bertanya pada Jiao Dongming. Awalnya, Mike mengatakan dia akan pergi, tetapi para arkeolog di Huaxia tidak mengizinkannya. Mereka terus menanyakan alasan mengapa dia pergi tiba-tiba, karena mereka berencana untuk mempelajari bersama-sama beberapa situs arkeologi yang baru-baru ini digali di Luzu, sehingga mereka tidak akan membiarkan orang pergi pada saat ini. Para ahli menangkap Mike untuk waktu yang lama, lalu akhirnya menemukan alasannya, dan kemudian Mo Lingyan menatapnya dan tidak berani melanjutkan. Jericho Lee secara alami mengerti, dia mencibir, jadi sekarang berisik ingin menemui saya, kan? Ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kapan kita membutuhkan sekelompok orang yang hanya bisa mengarang rumor palsu untuk mengidentifikasi sejarah dan peradaban Tiongkok? Wajah apa yang membuat mereka menyusahkanku? Jericho Lee merasa konyol. Wajah Mo Ling menjadi ragu-ragu, mereka bilang kamu mengatakan itu omong kosong, katakan untuk mengejar tanggung jawabmu. Hahaha, Jericho Lee tertawa dan mencibir, saya pikir mereka berlutut di tanah dan mengakar di lutut mereka. Sebagai seorang arkeolog, saya benar atau salah? Apakah Anda tidak memiliki pengetahuan diri? Ini benar-benar sebuah kelompok dari bajingan yang mengagumi negara asing. Di mana mereka sekarang? Dia selalu tahu bahwa ada beberapa orang di Tiongkok yang suka menyombongkan diri bahwa mereka rasional, netral, dan objektif.
Faktanya, mereka berlutut lebih teliti dari siapapun dan bahkan mendirikan gapura peringatan ketika mereka menjadi pelacur. Sebagai seorang arkeolog, kita harus sangat jelas tentang apa yang dia katakan, dan tidak ada kebohongan sama sekali. Wajah Mo Lingyan menunjukkan keraguan, tidak apa-apa. Mengapa kamu tidak melihatku? Orang-orang Tionghoa saya semuanya adalah budak. Jericho Lee tertawa dingin. Yah, Mo Lingyan melihat bahwa pikirannya telah diputuskan, jadi tidak mudah untuk mengelak. Segera, mereka sampai di Institut Arkeologi Lusu. Kaulah yang membuat Profesor Mike kesal karena omong kosongmu. Pemimpinnya berwajah muram, sepertinya dia berhutang puluhan juta. Yang lain sangat marah dan berkata, tahukah Anda berapa banyak upaya yang telah kami lakukan untuk mengundang Profesor Mike? Biarkan Anda 3 atau 2 kata menyihir publik dan kemudian Anda akan marah. Apakah kamu ingin masuk surga? Wajah Jericho Lee tenang dan dia tidak terlihat bingung. Dia memandang kerumunan itu dengan dingin dengan sedikit olok-olok dan tidak berbicara. Jelas, dia meremehkannya. Atau dia bahkan tidak mau berbicara dengan orang-orang ini. Hal ini bisa membuat pihak lain dan orang lain marah, wajahnya menjadi hijau. Sialan. Apa kamu bodoh? Aku menanyakan sesuatu padamu. Jangan kira kamu bisa membodohi dengan berpura-pura menjadi tuli dan bisu. Apa yang Anda lakukan sangat mengganggu pekerjaan arkeologi kami. Bisakah Anda menunda pekerjaan kami? Ya. Jangan mengira kamu masih muda, kamu bisa bertindak sembarangan saat masih muda. Kaum muda saat ini menjadi semakin memalukan. Mereka tidak tahu bagaimana harus bertobat ketika mereka melakukan kesalahan. Kamu dari sekolah mana? Dari satuan mana? Mereka semua agresif dan memarahi dengan keras. Jika Jericho Lee tidak memberi mereka jawaban yang memuaskan hari ini, mereka tidak akan pernah bersikap defensif. Wajah Mo Lingyan menunjukkan sedikit kekhawatiran. Dia takut pada begitu banyak orang sehingga Jericho Lee tidak bisa mengatasinya dengan. Bahkan jika mulut Jericho Lee galak, ada terlalu banyak orang di sisi lain. Namun, di hadapan kerumunan yang galak, wajah Jericho Lee tampak setenang mungkin. Untuk waktu yang lama, dia meletakkan tangannya di sekelilingnya, dan mulutnya melengkung dengan jijik. Kerumunan itu tertegun dan langsung menjadi marah. Kamu, bagaimana sikapmu? Bagaimana sikapku? Mungkin saya takut dengan kemampuan Anda membingungkan hitam dan putih. Saya benar-benar tidak tahu kalau ada begitu banyak orang yang suka berlutut di tanah. Benarkah Anda tidak memiliki pengetahuan diri di dalam hati Anda? Jericho Lee mencibir, ya, jika kamu memiliki pengetahuan diri, bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu? Bab 1038. Jericho Lee dengan dingin menyapu Mike yang diam di belakang kerumunan, apakah kamu bodoh? Aku sudah menyuruhmu keluar dari Tiongkok. Ada baiknya kamu menundanya, kan? Ketika orang-orang ini datang untuk menahanmu, sehingga kamu dapat menemukan dirimu sendiri. Mundur. Itu terjadi 2 hari yang lalu pada malam itu. Jika Mike benar-benar ingin pergi, dia bisa terbang di malam hari, tapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia menundanya sampai hari berikutnya, menunggu orang-orang ini menghentikannya. Semua orang tahu apa niatnya. Begitu wajah Mike berubah, dia sedikit menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Itu benar. Dia sebenarnya ingin mencari langkah untuk dirinya sendiri. Lagi pula, dia sangat kehilangan mukanya sehingga dia secara alami ingin mencari tempat. Tapi saya tidak menyangka orang-orang di Biro Arkeologi bereaksi lebih keras daripada dia. Mereka bertekad untuk menemukan masalah Jericho Lee, dan masalah tersebut benar-benar di luar kendali. Jangan mengintimidasi Profesor Mike. Anak muda, menjadi muda dan marah adalah hal yang baik, tetapi menjadi terlalu marah adalah hal yang buruk. Beberapa orang mengajarkan cara dengan nada kuno. Jericho Lee mencibir, jangan mengandalkan yang lama untuk menjual yang lama di sini. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang kebajikan Anda sendiri. Apa yang saya katakan itu benar atau salah? Anda tahu di dalam hati bahwa Darren King hanyalah seorang sekelompok budak berlutut di tanah. Jika Anda semua adalah arkeolog Tiongkok, mungkin nenek moyang Anda akan keluar dari kuburan dan mencekik Anda dengan amarah. Orang dengan tulang punggung spiritual yang patah adalah yang paling menyedihkan dan menyedihkan. Dapat dikatakan bahwa itu adalah tamparan di wajah Chigogo, yang membuat mereka sangat marah. Nah, peradaban, sejarah, dan arkeologi yang diakui dunia, memberimu 3 atau 2 kalimat untuk disangkal, siapa yang kamu lakukan. Menurutmu begitu? Salah satu dari mereka berteriak dengan suara dingin. Oh, kamu sedang membicarakan sejarah palsu.
Atau Anda mempertanyakan sejarah peradaban yang diciptakan oleh nenek moyang Anda sendiri? Jericho Lee semakin mencibir, peradaban Tiongkok selalu menjadi sejarah kesetiaan. Itu semua adalah sejarah dengan informasi dan fakta sejarah untuk ditanyakan. Bagaimana sejarah Mesir dan Yunani kuno? Itu hanya mengada-ada dengan satu mulut, tapi kamu tetap bisa buta. Omong kosong. Maksudmu make up itu make up. Kerumunan sangat marah. Salah satu dari mereka, Gong Xinrong, mencibir dan dengan sinis berkata, menurut Anda, apakah pengetahuan yang Anda miliki itu nyata? Tahukah kamu bahwa sejarah selalu ada di tangan mereka yang mampu mengendalikannya? Jericho Lee memandangnya dengan heran dan berkata sambil tersenyum, sayang sekali kamu masih mengetahui hal ini, bukankah kamu menamparkan dirimu sendiri? Maksudmu sejarah dikendalikan oleh orang-orang yang bisa mengendalikan sejarah. Karena kamu adalah sekelompok bebek mati, aku akan bicara denganmu hari ini. Kemarahannya jelas muncul. Awalnya, dia tidak ingin melihat sesuatu dengan cara yang sama seperti orang-orang ini, tetapi orang-orang ini harus melompat sendiri dan mempermalukan diri mereka sendiri. Itu tidak bisa disalahkan atas kekejamannya. Baiklah. Saya akan lihat apa yang Anda katakan. Gong Xinrong terlihat menghina, jelas dia tidak berpikir bahwa Jericho Lee bisa berkata apa-apa. Mereka adalah sekelompok orang yang telah terlibat dalam penelitian arkeologi selama beberapa dekade, dan mereka cukup yakin akan hal ini. Karena itu, mereka memperlakukan orang seperti Jericho Lee sebagai orang awam. Mereka selalu kasar kepada orang awam. Lagi pula, orang awam selalu orang awam. Mereka semua idiot yang tidak tahu apa-apa dan suka menunjukkan jalan. Jericho Lee. Mo Lingyan sangat khawatir. Jericho Lee memberinya senyuman yang stabil, jangan khawatir, aku bisa mengatasinya, lihat saja. Dia tidak pernah bertarung dalam pertempuran yang dia tidak yakin. Karena dia berani untuk berdiri, dia secara alami memiliki kekuatan yang sesuai. Segera, Jericho Lee memandang Gong Xinrong, saya tidak tahu aspek arkeologi apa yang Anda tekuni. Apakah sejarah Tiongkok, sejarah arsitektur, atau aspek lainnya? Saya terutama mencoba-coba peradaban komersial, jawab Gong Xinrong tanpa ragu-ragu. Peradaban komersial dalam sejarah, bukan? Kedengarannya oke, kata Jericho Lee sambil tersenyum tipis. Nah, Anda juga harus terlibat dalam peradaban komersial Mesir kuno. Anda menjawab pertanyaan saya terlebih dahulu. Dari mana datangnya benih Mesir kuno? Begitu pertanyaan itu keluar, Gong Xinrong menjawab tanpa berpikir panjang, tentu saja, ini transportasi laut. Yah, aku tahu kamu akan menjawabnya. Karena lewat laut, tolong beritahu aku dari sisi mana. Kapal apa yang lewat? Jericho Lee tertawa dingin. Selama dia menanyakan pertanyaan acak, orang-orang ini akan muncul. Mereka yang hanya tahu sedikit selalu menjadi yang paling buruk. Tentu saja, perahu itu bisa berupa perahu apa? Gong Xinrong menganggap masalah ini cukup membingungkan. Kalau transportasinya dari mana, tentu saja dari Sungai Nil dan Mediterania. Jawaban ini membuat para arkeolog lain di tempat kejadian saling menganggukkan kepala. Puff. Namun, Jericho Lee langsung tertawa, apakah kamu menggodaku? Kenapa kamu tidak bilang itu dari Pasifik? Jangan bilang, tahukah kamu kalau peradaban Mesir kuno hampir 4.000 tahun yang lalu bisa membuat kapal? Baiklah, kalaupun bisa dibuat, tolong beritahu saya, apa saja alat untuk pembuatan kapal? Bagaimana dengan palu, paku keling, kikir dan sebagainya? Apakah ada peninggalan sejarah Mesir kuno yang digali? Begitu wajah Gong Xinrong berubah, dia tidak bisa berkata-kata. Dia mengertakkan gigi dan berkata, kenapa tidak? Hanya tidak mengetahuinya. Puff Jericho Lee tidak bisa menahan tawa lagi, Anda arkeolog, apakah Anda tidak tahu pengetahuan paling dasar tentang arkeologi? Segala sesuatu yang tidak dapat dibuktikan sumber atau asal-usulnya, tidak dapat dihitung sebagai catatan sejarah. Apalagi sebagai orang Tionghoa, Anda pasti tahu bahwa peradaban Liangzhou dan Gunung Teratai yang ada 5.000 tahun lalu atau bahkan puluhan ribu tahun lalu telah digali, apalagi peradaban 4.000 tahun lalu. Yang lalu, apakah Anda mempertanyakan instrumen paling dasar dan alur kerja arkeologi? Wajah Gong Xinrong menjadi pucat dan dia tidak dapat berbicara secara langsung. Orang lain di satu sisi melihat bahwa Gong Xinrong baru saja kalah dalam pertempuran. Dia tidak bisa menahan diri untuk segera memimpin dan berkata, alat untuk membuat kapal, seperti paku dan palu, tidak perlu untuk membuat kapal. Mereka bisa direkatkan dengan tanah liat. Jericho Lee memberinya tatapan menarik, kan? Apa yang kamu katakan itu benar. Anda tidak bisa menggunakan paku dan alat lainnya.
Namun saya bertanya kepada Anda, apakah semua kapal kuno di Mesir kuno mengklaim telah menggunakan paku dan peralatan lainnya? Maaf, mereka selalu mengaku menggunakan lem untuk merekatkannya. Anda bahkan tidak ingat itu, bukan? Pria itu langsung terdiam dan wajahnya memerah karena tersedak. Petik 2. Haha, mereka benar-benar sekelompok orang yang mencari ketenaran. Saya baru saja menggali jebakan dan Anda akan terjatuh. Saat saya mencabut paku dan paku keling, Anda langsung mengikuti pemikiran ini. Siapa yang memberitahumu bahwa ada paku di Mesir kuno? Siapa bilang kapal di Mesir kuno hanya dipaku saja? Mereka terus bilang itu lem. Mata Jericho Lee bahkan lebih menghina. Tingkat orang-orang ini benar-benar lebih buruk dari imajinasinya. Bab 1039. Lem bukan berarti kamu tidak bisa berlayar, kan? Gong Xinrong cukup tidak yakin. Jericho Lee memandangnya dengan dingin dan bercanda, lihat dirimu, posisimu di Institut Arkeologi tidak boleh rendah, kan? Bagaimana mengucapkan kata-kata seperti ini tanpa berpikir? Kamu akan melakukan percobaan sekarang untuk melihat apakah ada sesuatu yang salah. Yang direkatkan dengan lem akan langsung basah kuyup dan pecah setelah direndam dalam air laut selama 2 atau 3 hari. Wajah orang-orang itu tenggelam dan tidak berani berbicara. Mo Lingyan sedikit terkejut dan berkata, tidak bisakah kamu merekatkannya dengan lem? Tentu saja tidak. Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Di laut banyak terdapat mikroorganisme, garam dan berbagai bakteri, dan kemampuan erosinya sangat kuat. Apalagi di lautan akan terjadi gelombang. Jika kapal yang direkatkan dengan lem terkena gelombang, maka akan langsung terjadi berantakan. Saya belum pernah mendengar ada perahu yang direkatkan dengan lem yang bisa berlayar di lautan. Lagi pula, apakah ada lem 4000 tahun yang lalu? Mo Lingyan tertegun. Dibutuhkan banyak bahan baku kimia untuk membuat sesuatu menjadi halus. Saya memiliki ingatan yang baik. Lem benar-benar produk kimia modern. Tolong beritahu saya mengapa modern bahan kimia digunakan oleh orang Mesir kuno 4000 tahun yang lalu. Apakah ini teknologi dari puncak? Jericho Lee tersenyum dan bercanda. Wajah orang-orang bahkan lebih jelek. Mereka ingin menemukan kata-kata untuk membantah, tetapi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana putaran ini? Tidak ada cara untuk bersikap bulat. Dengar, kamu tidak bisa membenarkan dirimu sendiri sama sekali. Saya akan memberitahu Anda apa yang Anda butuhkan untuk berlayar. Jericho Lee mencibir, kapal yang digunakan untuk navigasi telah digunakan di Tiongkok 7000 tahun yang lalu, dan nenek moyang tidak menggunakan paku, lem, dan peralatan lainnya, tetapi hanya mengandalkan struktur yang sangat umum dalam arsitektur. Struktur ini telah diwariskan hingga saat ini, yang merupakan salah satu alasan mengapa teknik konstruksi huaxia memimpin dunia. Struktur tanggam dan duri. Wajah Gong Xinrong dan lainnya sedikit berubah. Secara alami, mereka sangat akrab dengan struktur ini, tetapi mereka yang terlibat dalam penelitian arkeologi pasti tidak asing dengannya. Namun justru karena mereka paham dengan apa yang dikatakan Jericho Lee sebelumnya, mereka berpandangan negatif. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menutup telinga dan berpura-pura marah sepanjang waktu? Mo Lingyan berkedip, Jericho Lee, apa itu tanggam dan duri? Tanggam dan duri, sederhananya, adalah memotong balok-balok kayu menjadi bentuk yang sangat rumit dengan menggunakan kikir dan kapak, seperti halnya kubus Rubik, kemudian digabungkan menjadi satu dengan menggunakan bentuk bagian-bagian yang dipotong tidak beraturan, lalu saling bersilangan, jadi untuk mencapai efek tetap. Struktur semacam ini banyak digunakan dalam arsitektur Tiongkok, dan efeknya sangat bagus. Mengapa Lego yang terkenal begitu populer? Itu karena blok bangunannya juga menggunakan konsep tanggam dan duri untuk referensi ke tempat tertentu. Sejauh ini, tetapi sangat disayangkan bahwa bahkan blok bangunan Lego dapat menggunakan struktur tanggam dan duri pada tingkat yang sangat rendah, yang jauh dari struktur tanggam dan duri dengan tingkat kesulitan tinggi dalam arsitektur. Setelah mendengarkan penjelasan ini, mata Mo Lingyan berbinar. Begitu. Sangat kuat. Apakah orang dahulu menggunakan struktur ini untuk membangun rumah dan membuat kapal? Ya. Ini adalah kristalisasi kebijaksanaan nenek moyang Tiongkok, dan struktur tanggam dan duri digunakan 7000 tahun yang lalu, yang mana sangat sistematis dan maju. Sebelum sesuatu digunakan secara luas, ia akan melalui masa evolusi yang panjang, artinya peradaban Tiongkok setidaknya sudah ada 10.000 tahun yang lalu. Apa yang disebut Babilonia kuno, Mesir kuno lebih awal dari peradaban Tiongkok, hanyalah omong kosong belaka. Struktur tanggam dan duri, yang digunakan 7000 tahun yang lalu, masih banyak digunakan dalam arsitektur modern. Inilah kearifan nenek moyang kita.
Dan apakah peninggalan budaya yang digali atau catatan sejarah, terdapat teori struktural yang rinci dan lengkap? Sebaliknya, yang disebut peradaban Mesir kuno, adakah catatan peradaban dan peninggalan yang digali? Yang menggelikan adalah untuk membuat kebohongan bahwa peradaban Mesir kuno lebih maju daripada peradaban Tiongkok, Barat menciptakan apa yang disebut kebohongan konyol yaitu lem yang menempel di kapal. Siapa yang beriman adalah orang bodoh. Nah, apalagi yang ingin kamu katakan? Jericho Lee memandang Gong Xinrong sambil mencibir. Wajah Gong Xinrong menjadi biru dan merah sekarang. Dia ingin membantah, tetapi dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah. Dia sangat jelas bahwa apa yang dikatakan Jericho Lee benar. Sepertinya kamu sangat tidak yakin ketika kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Yah, aneh jika kamu bisa begitu mudah diyakinkan. Jericho Lee menoleh dan menatap orang lain. Saya bertanya, apa bidang utama Anda? Arsitektur adalah mayoritas, arsitektur kuno. Jericho Lee ragu-ragu dan menjawab bahwa namanya adalah mungkin. Bagus. Arsitektur, kan? Jericho Lee mengangguk dengan ekspresi aneh, saya baru saja mengatakan struktur duri tanggam. Saya pikir Anda harus mendengarnya dengan sangat jelas. Apa yang disebut kapal Mesir kuno, bisnis navigasi adalah omong kosong. Sekarang saya akan bertanya kepada Anda, seberapa sering Yunani kuno menemukan bangunan beradab ribuan tahun yang lalu? Apa karakteristiknya? Karakteristik. Mungkin tertegun. Dia tidak menyangka Jericho Lee akan menanyakan pertanyaan ini. Dia berpikir untuk lama kemudian menjawab, itu tidak mudah. Ciri terpenting arsitektur Yunani kuno di Athena adalah patung dan berbagai estetika manusia. Arsitektur mereka suka menggunakan warna putih, seperti kuil Athena. Oh, apakah itu? Coba beritahu saya, seperti apa bangunan-bangunan di kereta itu? Jericho Lee adalah penginduksi yang baik dan menggali jebakan untuk lawannya. Wajah pihak lain menunjukkan sedikit kekalahan. Jenis apa, bukan? Jericho Lee langsung tertawa, kamu tidak tahu setelah lama sekali. Penelitian macam apa yang telah Anda lakukan selama bertahun-tahun ini? Jadi gagal. Sungguh menakjubkan. Tidakkah ada yang memberitahu Anda bahwa semua peninggalan arsitektur di kereta dipalsukan? Pemalsuan. Angsa liar Moling menunjukkan ekspresi terkejut, bagaimana cara memalsukan itu? Bukankah kamu lulus dengan sangat baik ketika kamu pertama kali mengetahuinya? Ini cukup terkenal. Melihat tumpukan situs kuno palsu, Jericho Lee mengatakan bahwa itu berasal dari ribuan tahun yang lalu. Jika kalian memperhatikan beritanya, walaupun hanya sedikit, kalian pasti tahu kalau Stonehenge yang ditemukan di Pulau Kreta sudah lama dilucuti. Itu ditempa, dan semuanya baja. Beton itu palsu. Bukan ini yang saya temukan. Itu ditemukan oleh orang-orang dari negara lain. Mereka mengambil banyak foto langsung. Bab 1040. Apa? Beton bertulang. Mata angsa liar Moling menatap mulut untuk diam, ini juga terlalu lucu. Beton bertulang baru ditemukan pada abad ke-19. Dari mana asal beton bertulang ribuan tahun yang lalu? Apakah Anda melaluinya? Wajah Mike di belakang menunjukkan ekspresi yang sangat malu. Dia juga mengetahui berita tersebut. Setelah terbongkarnya beton bertulang Stonehenge saat itu, semua media yang menghebohkan peninggalan kuno ribuan tahun lalu itu bungkam, dan tim arkeologi asli menjadi mati. Pada saat itu, arkeologi barat berada dalam keadaan malu. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa itu adalah penipuan dan pengungkapan. Saat itu juga merupakan skandal besar dalam arkeologi barat. Wajah mungkin sangat jelek. Dia mengepalkan tinjunya dan tidak berkata apa-apa. Jericho Lee menatapnya dalam-dalam dan berkata, jelas aku tahu reaksimu. Mengapa Anda harus berpura-pura tidak tahu? Sungguh menyedihkan dan menyedihkan. Kita semua tahu bahwa Barat curang, tapi demi memuaskan kesombongan kita, atau untuk membuktikan bahwa kita benar, kita buta. Tahukah Anda bahwa sikap arkeologi yang paling mendasar adalah mencari kebenaran dari fakta? Benar adalah benar, dan salah adalah salah. Kalau semua orang seperti Anda, itu jelas salah. Tapi kita harus menganggapnya benar, apalagi yang bisa kita bicarakan tentang mengejar kebenaran. Jericho Lee tidak ingin melihat reaksinya. Dia menoleh ke orang lain dan berkata, bagian penelitian apa yang paling sering kamu lakukan? Catatan Sinsi, wajah pria itu menunjukkan sedikit kegelisahan. Melihat kemampuan Jericho Lee untuk melawan para sarjana, dia sedikit bingung di lubuk hatinya. Apa catatan Sinsi? Itu kertas atau semacamnya, kan? Izinkan saya berbicara tentang kertas saja.
Bagaimanapun, penemuan pembuatan kertas telah membuat kemajuan besar dalam memajukan peradaban manusia, kata Jericho Lee sambil tersenyum tipis. Sekarang saya bertanya kepada Anda, apakah Anda tahu papirus? Aku tahu. Pria itu menundukkan kepalanya dan tidak berani menatapnya. Tahukah kamu? Itu mudah. Mulut Jericho Lee sedikit bengkok. Gulungan papirus sepanjang 4 meter ditemukan di Pusat Penelitian Konservasi Sains Cologne di Jerman. Setelah dilakukan pengujian, diketahui bahwa gulungan ini adalah produk 2500 tahun yang lalu. Anda harus tahu beritanya, bukan? Saya pikir Anda mengetahuinya. Lagi pula, bagaimana mungkin Anda tidak tahu bahwa papirus yang dibuat di barat ini begitu terkenal? Sekarang, tolong jawab saya, mengapa papirus berusia 2500 tahun itu tampak cemerlang dan jernih seperti baru? Tolong beritahu aku, kapan pembuatan kertas ditemukan? Kapan penyebarannya ke Eropa? Dan kapan hal itu menjadi sesuatu yang umum bagi semua peradaban di dunia? Serangkaian pertanyaan pedas membuat orang tercekik tak berani mengangkatnya. Mo Lingyan melihat ke kiri dan ke kanan, dan tidak dapat menahan diri untuk berbisik, papirus berumur 2500 tahun yang lalu. Apakah itu omong kosong? Pembuatan kertas ditemukan pada dinasti Han Timur. Hingga saat ini, usianya baru 23.400 tahun, mungkin tidak terlalu lama. Sebelumnya, karakternya selalu diukir pada potongan batu giok dan ditulis di atas batu. Hanya sedikit yang bisa menulis di perkamen. Lagi pula, perkamen terlalu mahal untuk digunakan orang biasa. Pembuatan kertas juga terjadi pada masa Renaissance di Eropa. Dengan menyebarnya pedagang Venesia ke Eropa, ini pertama kali dipopulerkan di Italia, dan Venesia ada di Italia. Saat suara itu turun, Jericho Lee memandang kerumunan dengan senyum di wajahnya. Apakah kamu mengerti? Jangan bilang kamu tidak tahu tentang ini hal-hal. Tapi apa maksudnya? Itu berarti papirus itu pasti dibuat-buat. Gong Xinrong sangat pandai menyegarkan ki paru-paru, dan berada dalam perjuangan putus asa terakhir. Jericho Lee meliriknya dengan curiga, sepertinya kamu masih belum melihat peti mati dan tidak menitikkan air mata. Jika papirus benar-benar ditemukan sebelum pembuatan kertas, tolong beritahu saya bagaimana papirus yang dibuat ribuan tahun yang lalu tidak dapat membusuk selama ribuan tahun. Bertahun-tahun. Jangan bilang, itu pengawet. Ini seperti bahan kimia yang dibuat dengan teknologi modern. Begitu wajah Gong Xinrong berubah, dia tidak berani mengambil alih saat itu juga. Tidak berani mengatakannya. Jericho Lee mendengus dengan jijik, dan mendengus, hanya ada 3 atau 2 kalimat di acara itu. Konyol. Tahukah kamu bahwa hanya ada sedikit buku yang bisa dilestarikan bahkan ratusan tahun yang lalu? Terlebih lagi, buku-buku kuno ribuan tahun yang lalu membutuhkan kondisi yang sangat khusus untuk dilestarikan. Hanya jika dilindungi dengan hati-hati barulah buku-buku tersebut dapat dilestarikan. Namun demikian, sebagian besar buku yang diturunkan dalam keadaan rusak. Zaman dahulu tidak sekarang. Ada bahan pengawet, lingkungan vakum dan bahan kimia gas seperti nitrogen. Kertas ribuan tahun yang lalu sama cemerlangnya dengan yang baru. Siapa yang bisa tertipu? Dan jika papirus ini ada dalam sejarah, tolong jawab saya. Ada seorang pria bernama Genghis Khan dalam sejarah Tiongkok. Dia pernah menaklukkan Rasia. Kekaisaran Mongolia begitu kuat. Sebagai seorang penakluk, semua tempat yang ia taklukkan akan diambil alih olehnya jika ada hal-hal baik. Mengapa tidak ada jejak papirus dalam catatan sejarah atau artikel kuno di Istana Kekaisaran? Tidak untuk menyebutkan bahwa Kekaisaran Mongolia baru berusia 1000 tahun. Kalaupun mereka ingin menjawab pertanyaan ini, mereka tidak akan pernah bisa menjawabnya. Karena papirus itu muncul begitu saja, tidak ada catatan sejarah, dan tidak ada peninggalan budaya yang digali. Itu semua omong kosong barat. Benar saja, papirus ini adalah rekayasa. Saya bilang, bagaimana mungkin pembuatan kertas tidak sampai ke Eropa sampai zaman Renaissance? Bagaimana mereka bisa membuat kertas? Mo Lingyan mau tidak mau menggelengkan kepalanya. Terlebih lagi, bagaimana cara pembuatan kertasnya? Orang yang tahu sedikit tentang pembuatan kertas semua tahu bahwa orang dahulu menggunakan jaring ikan, tanaman dan pohon, lalu menggilingnya, menghancurkannya berulang kali, menghancurkan serat tanaman sampai ke titik di mana mereka tidak terlihat dengan mata telanjang, lalu diratakan daging buahnya, dan akhirnya dikeringkan hingga menjadi kertas. Dari mana asal muasal papirus? Proses pembuatan papirus secara barat adalah dengan meratakan papirus, lalu mengekstrusinya, lapis demi lapis, dan akhirnya merekatkannya. Biar saya tidak mengatakan bahwa lem ditemukan di zaman modern, tetapi proses pembuatannya. Apakah Anda yakin Anda membuat kertas?
Bukan kayu lapis. Apakah ada pembuat kertas seperti itu, Clark? Mo Lingyan saya tidak bisa menahan tawa. Saya harus mengatakan bahwa kata-kata Jericho Lee sangat tajam dan langsung ke sasaran. Bahkan jika orang lain ingin membantahnya, mereka tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Saya hampir lupa mengatakan bahwa apa yang disebut gulungan papirus dipajang di pusat Kolon di Jerman, tidakkah ada yang memperhatikan bahwa catatan tertulis pada gulungan itu adalah cara penulisan Cina? Itu dari atas ke bawah dan cara membacanya dari kanan ke kiri. Dulu ada banyak kerusakan otak di internet. Konon setiap hari cara membaca di Tiongkok kuno adalah dengan mengangguk dari atas ke bawah, sedangkan cara membaca di barat adalah dengan menggelengkan kepala dari kiri ke kanan. Untuk menggambarkan bahwa masyarakat Tionghoa adalah sekelompok idiot yang hanya akan setuju, tanpa ada semangat negatif. Bagaimana tulisan pada gulungan papirus itu bisa dicatat dari atas ke bawah? Mengapa demikian?